Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bu Ati. Gimana Bu Ati hari ini kabarnya? Waalaikumsalam, Pak Dani. Alhamdulillah Mhm. sehat, Pak Dani. Pak Dani gimana kabarnya? Iya. Alhamdulillah, alhamdulillah sehat ini Bu. Iya, Oh, iya. alhamdulillah sehat dan siang ini bisa ketemu dengan Bu Ati itu sebuah apa nggih? Hal yang patut kita syukuri, saya syukuri pastinya nggih Bu Ati. Alhamdulillah, alhamdulillah. Nggih, betul, Pak. Sebenarnya sih hujan-hujan seperti ini kayaknya enak ya, Pak, buat istirahat. Tetapi saya sedang ada yang mengganjal di pikiran saya ini. Dari kemarin itu saya sedang mencari solusi untuk permasalahan yang saya hadapi di kelas ini, Pak. Oh gitu. Nah, sepakat nggih dengan cuaca seperti ini memang cocok untuk istirahat, cuman untuk Iya, ketika ada hal yang kalau mengganjal itu kalau kan iya, buat istirahat juga nggak enak, Bu. Buat istirahat juga betul. nggak enak, nggih. Pak Nggih, kalau Dani, boleh tahu nggih, heeh, nggih monggo Pak hal-hal Dani. apa yang membuat waktu mengganjal ya? Kira-kira kok sampai kepikiran nggak bisa istirahat atau bagaimana ini? Iya, begini Pak Dani, sebenarnya itu saya punya permasalahan di kelas yang mungkin karena ini kompleks ya di kelas satu, di kelas rendah bahwa ada salah seorang siswa itu yang luar biasa. Saya itu harus benar-benar overprotective bagaimana caranya saya itu harus menghadapi anak ini karena dia itu ada saja kelakuannya yang membuat teman-teman lainnya itu terganggu ketika belajar di kelas seperti itu, Pak. Seperti itu ya, Bu. Ya, nggih, jadi Bu Ati harus bertindak anu nggih, eee secara pendampingan ketat nggih terhadap anak Iya, tersebut nggih. betul, Pak. Kalau boleh tahu Bu, langkah apa yang sudah dilakukan Bu Ati sejauh ini? Iya. Kalau saya sih sebenarnya sudah memanggil anak tersebut ketika dia itu melakukan suatu kelakuan atau sikap yang tidak baik terhadap teman yang lainnya. Terus kemudian saya menanyakan apa sih sebenarnya penyebabnya, apa latar belakangnya, mengapa dia melakukan seperti itu, mengapa dia itu suka ganggu teman, nakal sama teman. Nah, setelah beberapa kali saya ngobrol, anak ini siswa tersebut itu bercerita kalau di rumah itu dia pokoknya sering itu dimarahi oleh orang tua. Karena orang tuanya itu punya kesibukan masing-masing dan dia itu anak tunggal. Nah, jadi mungkin di rumah itu merasa bosan, kesal, apalagi kalau salah sedikit atau mungkin tidak pas, orang tuanya itu langsung uh, memberi hukuman atau memarahi seperti itu, Pak. Oke Bu, nggih. Sebelum kita lanjutkan, berarti intinya tujuan kucing kita kali ini adalah mendiskusikan nggih, bagaimana permasalahan atau solusi yang dihadapi siswa tersebut, yang tadi di rumah seperti itu, di sekolah menjadi seperti Iya, ini. Nah, itu kan iya betul Pak tujuan Dani. kucing kita hari ini ya Bu, sudah Iya. jelas. Nah, setelah ya, Bu Atik mengidentifikasi tadi, mungkin mengajak cerita, oh ternyata itu di rumah anak tunggal ya Bu ya itu, ya Iya. anak tunggal kemudian mungkin sering kesal. Nah, setelah mendengar cerita tersebut, yang Bu Atik sampaikan kepada siswa tersebut apa Bu kira-kira? Saya itu mencoba menanggapi permasalahan ini dengan tadi ya sudah bercerita dengan anak, saya jadi tahu penyebabnya. Setidaknya saya juga tahu latar belakangnya anak tersebut. Nah, kemudian saya itu menerapkan ketika saya ingin menyelesaikan permasalahan yang saya hadapi ini dengan menerapkan segitiga restitusi yang sudah saya pelajari. Seperti itu Pak Dani. Oke. Nah, saya sepakat Bu, langkah yang Bu Atik ambil itu sudah sesuai gitu karena memang segitiga restitusi itu sangat penting bagi anak yang ketika ada bermasalah. Nah, setelah Bu Atik mempraktekkan dengan segitiga restitusi, nah menurut Bu Atik ada nggak perubahan atau dampak perubahan setelah dan sebelum Bu Ati menggunakan teknik segitiga restitusi kepada anak tersebut, Bu Ati? Iya, kalau saya dari segitiga restitusi itu sudah mencari permasalahannya, mengidentifikasi masalahnya, terus bagaimana anak itu nanti bertanggung jawab dengan apa yang dilakukan.
ternyata itu belum memberikan apa ya? Karena ini anak kelas 1 dan kelas rendah ya Pak ya. Jadi untuk Iya. memberikan pemahaman bahwa sikap yang dia lakukan itu tidak baik itu masih masih belum diterima dengan sepenuhnya. Masih saja ketika dia masih belajar di kelas, walaupun dia diam atau tidak mengganggu teman itu hanya sebentar. Setelah Iya. itu dia pasti akan melakukan kembali, entah itu akan bersikap atau dengan omongan. Nah, itu pasti dilakukan atau masih diulang begitu, Pak. Oke, nah ketika Bu Atik menyampaikan diulang, kemudian melakukan kesalahan lagi, apakah Bu Atik mengulang kembali segitiga restitusi ke anak atau menggunakan tindakan yang lain Bu Atik? Kalau saya rencananya masih menggunakan segitiga restitusi dulu ya Pak ya. Saya melalui alur segitiga restitusi itu akan saya coba lagi. Halo Bu Atik, halo cek cek Bu Atik, halo Bu Atik, cek Sinyal cek. Pak. Bawang mati lampu Bu, sinyalnya hilang. Oh ya, nyala Pak. Iya, ini Bu Atik cukup pergi ya. Aduh, jangan. Gak apa-apa. Ya Ini Allah. dipotong aja. Nah, ya wes Ini nanti saya ini di nanti luar tadi di dipotong. dalam. Loh, Iya, di sini anu nanti kepental dipotong aja ini. nggak apa-apa. Iya, Wati Iya, Bu kepental Atik ini Pak. kenal. Lagi kayaknya mati lampu bawang gemuruh Bu. Oh, tapi SMA nyala ya Pak? Jalurnya beda ya? Iya, ini saya tadi di dalam kok tiba-tiba mati. Oh ya, wes lanjut lanjut oke, lanjut. Bu Atik. Bu Atik, halo Bu Atik. Balik Bu Atik. Bu Atik. Oh iya, mati lampu, Bu Atik bilang. Sudah selesai nopo dereng Pak tadi? Mau Belum. selesai tapi malah Bu Atiknya nih Bu. Nopo keluar mati lampu tadi. Saya juga ini mati listrik di sekolah. Jadi keluar ini. Terkendala Bu Umi. Terkendala sinyal. Iya. Jalur sini mati lampu Bu. Berarti kan di bawang sama kita di bawang semua. Ini WA saya Bu Umi katanya mati listrik pakai data nggak bisa gitu. Tinggal sebentar lagi 5 menit nggak ada. Tapi malah kepental nih gitu. Pripon Bu Umi, gimana? Mau dilanjut apa gimana? Nunggu Bu Atik? Berarti nanti diulang ya Pak ini. Oh, okay. Kalau diulang itu harus pakai Zoom bikin apa Meet bikin apa baru Bu biasanya Bu? Coba nanti dilihat ini. Bu Ati nggak bergerak Bu Rina ini saya telepon. Iya, ini tidak bisa pakai paket data Pak Dani.
sedikit lagi ya Bu, padahal itu paling 4 menit lah, 4 menit tinggal itu kok, tinggal yang bagian tanggung jawab maupun nggih ke bawah itu sudah hampir selesai. Refleksi sudah Bu Rina, sudah selesai. Oh, iya Bu. Ya, yang refleksi tadi Bu Rina sebagai coach sudah selesai. Sudah, sampun. Oh, iya. Bu Rina, ini gimana berarti ya Bu Atik, Bu Rina ya? Saya cek juga pakai Ini saya data barusan ini. telepon. Iya. Ya, Bu Rina, Pak Dani, karena Dalam. kelompok lain sudah selesai, saya panggil ke main room ya. Iya. Sudah ya? Alhamdulillah. Gimana? Mohon maaf Bu Umi, mati listrik. Iya. Oh, Nggih. iya. Itu gimana dengan Pak Dani? Dilanjut nopo nggih? Dilanjut tinggal Lanjut berapa tinggal itu? sedikit apa nih, Oke. monggo. Nggih. Nggih. Monggo. Pak Dani cek Pak Dani. Pak Dani kayaknya sedang Gantian Pak Dani. pindah cari ruangan tadi sepertinya Bu. Juga Oh, sama iya. kendalanya. Ya, Pak Dani cek. Tadi saya sudah nyoba pakai data, ternyata juga tidak cukup ini Bu. Lumayan harus diisi lagi ternyata. Oke, gak apa-apa. Pak Dani masih terpental ya? Iya. Malah gantian Pak Dani nih. Enggak. Ya. Pak Dani. Pak Dani, Halo Bu. dilanjut dengan Bu Atik ya. Tadi itu sudah sampai mana? Oke. Iya. Bu Atik. Iya, Tadi Pak sampai Dani. itu ya Bu ya, melakukan restitusi yang kedua nggih. Iya, yang kedua. Oke, tadi nggih kemudian ketika Bu Atik akan menggunakan kembali segitiga restitusi, mungkin pasti Bu Atik kan punya harapan tinggi nggih, harapan untuk anak itu, harapan-harapan yang jadi itulah seorang guru lah. Nah, dari pengalaman Bu Atik selama mengenal siswa menggunakan segitiga restitusi 1 kali, 2 kali. Nah, menurut Bu Atik, adakah hal yang belum Bu Atik lakukan atau hal yang direncanakan? Iya, kalau saya berencana seperti ini Pak, untuk
nantinya saya ingin berkolaborasi langsung dengan orang tua. Jadi apa yang menjadi kelakuan anak nanti akan saya sampaikan ke orang tua, kemudian agar orang tua itu bisa tahu bahwa anak tersebut di dalam sekolah ketika belajar itu tidak sepenuhnya bisa dikondisikan. Dalam artian selalu mengganggu teman, adapun hal-hal yang bisa membuat teman lain itu kadang nakal, kadang menangis, kadang malah jadi tidak bisa belajar karena kelakuan anak tersebut. Nah, dalam hal ini saya ingin merencanakan untuk selalu menjaga komunikasi dengan orang tua. Saya akan memanggil orang tua ke sekolahan, lalu akan membicarakan dari hati ke hati bagaimana baiknya untuk mendidik, membimbing anak tersebut meskipun tidak hanya di sekolah tapi juga di rumah. Seperti itu Pak Dani. Oke, ya Bu, oke. Saya sepakat ya Bu ya, bahwa kolaborasi adanya orang tua dengan guru itu sangat penting. Itu tidak Iya. bisa luput dalam dunia pendidikan atau dunia mendidik seorang anak. Jadi betul, saya setuju dengan apa hal yang dilakukan oleh Bu Atik. Nah, menurut Bu Atik, kira-kira kalau tadi berkolaborasi sama orang tua, hal penting apa saja akan disampaikan ke orang tua itu? Iya, yang akan saya sampaikan tentunya bahwa mendidik anak itu tidak hanya tanggung jawab saya saja di sekolah, tetapi juga ada perhatian khusus dari orang tua ketika anak itu sudah di rumah. Apa yang dilakukan dengan teman, bagaimana dia bergaul dengan teman, bagaimana dia menjaga sikap dan lisannya ketika bergaul dengan teman. Nah, itu yang akan saya sampaikan sehingga orang tua itu mengetahui dan tahu bagaimana juga mensiasati atau menghadapi anak apabila sudah berlaku seperti itu terhadap teman yang lain. Seperti itu, Pak. Oh iya. Tentunya Oke. komunikasi dan perhatian dan orang tua itu sangat penting menurut saya. Baik Bu Atik, tepat sekali ya, hal-hal itu memang sangat penting ya di sekolah sama Bapak Ibu guru, kalau di rumah mungkin sama orang tua ya. Nah, sekarang yang sebelum saya lanjutkan, mungkin kalau disuruh memberikan rating ya atau penilaian dari angka 1 sampai 10, kira-kira Bu Atik memilih angka berapa dan alasannya apa Ibu? Iya. Ya kalau di ranking mungkin saya berada di ranking 6 apa 7 ya Pak. Mungkin di rank 7 karena saya merasa itu belum bisa sepenuhnya mengatasi anak tersebut meskipun saya sudah melakukan menerapkan segitiga restitusi, tetapi ternyata saya merasa belum berhasil. Dan ketika nanti merencanakan untuk berkolaborasi dengan orang tua, saya ingin setelah menangani masalah ini saya bisa berada di angka 10 paling tidak Pak, full untuk mengatasi permasalahan tersebut sehingga saya bisa membawa perubahan baik bagi si anak. Jadi ada perubahan baik yang saya harapkan gitu Pak. Nah, ketika nanti juga berkolaborasi dengan orang tua, saya mengharapkan anak itu benar-benar mendapatkan motivasi intrinsik dari dalamnya untuk berubah, dari dalam dirinya untuk berubah. Tidak hanya karena sebuah tuntutan atau paksaan atau yang lain, tapi dia benar-benar ingin motivasi sendiri untuk merubah kelakuannya. Seperti itu, Pak. Halo, Pak Dani. Halo. Menghilang lagi Bu ya Bu? Iya. Sinyalnya. Ya Allah. Gimana ini bisa diulang apa tidak? Bisa? Bisa Pak Dani? Iya. Saya kepentas, sinyalnya susah banget sini. Iya, memang lagi hujan ini juga. Sebenarnya saya ini agak-agak ragu ini bisa apa enggak pakai datanya. Oke, ya. Oke, terima kasih Bu Atik. Tadi Ya. kita dapat 6 ya. Oke, Bu Atik. Nah, kalau boleh saya tegaskan, berarti pada kucing kita kali ini Bu Atik adalah merencanakan hal-hal, mungkin yang pertama mengajak
anak berbicara dengan menerapkan segitiga restitusi. Kemudian yang kedua, Bu Ati akan melakukan kolaborasi dengan orang tua, nggih, dengan Iya, betul, pendampingan Pak. kegiatan sehari-hari di rumah. Nah, agar hal yang Bu Atik rencanakan terlaksana, harus ada komitmen nih Bu dari Bu Atik. Nah, kira-kira Iya. apa Bu komitmennya dari Bu Atik? Ya, karena tadi saya sudah merencanakan untuk mengikut sertakan orang tua sepenuhnya, nggih, karena ini memang harus ditangani langsung meskipun dari guru maupun dari orang tua, karena mendidik itu sebenarnya tidak hanya di guru tetapi juga di orang tua juga. Jadi saya ingin nanti merencanakan bahwa pertemuan dengan orang tua itu tidak hanya cukup 1 kali atau 2 kali, tetapi saya ingin berdiskusi, banyak berbincang dengan orang tua, dengan anak juga, agar terjadi kedekatan antara saya dengan anak, saya juga dengan orang tua, sehingga membimbing siswa tersebut itu merasa dibimbing oleh saya juga, oleh orang tua juga. Jadi ada pantauan ketika anak ini bergaul dengan siapa saja, bagaimana pergaulannya. Saya ingin merencanakan itu sehingga tidak hanya 1 kali, 2 kali, tetapi saya ingin lebih dekat lagi dengan orang tua dan anak tersebut. Oke, terima kasih Bu Ati, komitmennya yang sangat bagus ya, yang mungkin saya tunggu kabarnya, saya tunggu infonya ketika anak-anak itu sudah berubah, kemudian uh, Bu Ati punya niat baik untuk membersamai dan berkolaborasi antara orang tua dan guru. Oke. Bagaimana Bu Atik kira-kira diskusi kita hari ini? Iya, terima Apakah kasih ada yang Pak. Saya merasa lebih lebih lega karena mendapat uh, teman ya seperti Pak Dani pada siang hari ini ketika posisinya sudah mulai sepi di kantor, sudah hujan juga ini, tapi saya setidaknya berkurang rasa penat, rasa pusing saya tadi menghadapi bagaimana caranya untuk menangani anak tersebut, seperti itu Pak. Terima kasih Pak Dani, banyak sekali tadi mendukung saya. Oke, sama-sama Bu Ati, senang sekali bisa berdiskusi dengan kondisi seperti ini, nggih. Dan Iya. saya selalu menunggu cerita atau kabar baik dari Bu Ati. Saya kira Oh cukup iya Bu Ati, siap Pak. terima Oh iya, kasih. sama-sama Pak Dani.